dari Roh Kudus. Bapa, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman yang kami dengar ini, dan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sepersekutuan, mari kita ikuti pembacaan dari 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala kitab suci diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, saudara-saudara, saya nanti dibantu sama Pak Frans untuk menampilkan slide. Nah, ini dia. Peganglah tetap kebenaran firman-Nya. Mengapa kita harus berpegang tetap kepada firman-Nya? Coba kita lihat slide berikutnya. Ini dia. Ini Rasul Paulus, saudara-saudara. Dia menulis surat untuk Timotius yang dikirim kepada Timotius dari dalam penjara di Roma. Jadi, kenapa sampai dia mengatakan demikian? Dia tahu dia sudah nggak lama lagi bakal hidup di dunia ini. Jadi dia minta harus berpegang kepada firman Allah. Kenapa? Karena pada zaman Timotius, banyak orang tidak berpegang lagi kepada firman Allah. Kenapa? Ya, intinya, kalau boleh seterusnya, slide berikutnya, ya. Intinya, banyak yang mengaku percaya, tapi tidak benar-benar percaya. Mereka lebih mengasihi kenikmatan dunia dan jadi hamba uang. Sombong, suka membual, suka memfitnah, tidak menghormati orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mau damai, suka menjelekkan orang. Suka melakukan kekerasan, tidak suka kepada orang yang baik. Tidak suka kepada yang baik, lebih suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, itu dapat kita lihat, teman-teman, di ayat 1-5 di 2 Timotius 3. Dia lagi menggambarkan orang-orang yang menamakan dirinya Kristen. Ini, coba kalau kita lihat ya, ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Cara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Siapa yang dia maksudkan ini? Itu orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi praktek hidup sehari-harinya itu tidak memegang firman Tuhan. Ada lagi faktor lain. Adanya guru-guru palsu yang masuk menyusup ke tengah-tengah jemaat dan mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar bangkit. Jadi di sini kita lihat operasinya iblis supaya orang-orang Kristen pertama itu meragukan tentang kebangkitan Yesus. Nah, di tengah semuanya ini, Rasul Paulus menulis namun. Kalau kita pasal 3 ayat 14 ya.
hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu situasinya, kenapa sampai dia bilang, awas, pegang benar-benar tetap firman Allah itu, kebenaran firman Allah. Ayat 15, dia bilang, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus dari kecil. Nah, kalau kita ingat kan, si Timotius ini dia punya mama itu Kristen, tapi kawin dengan yang bukan Kristen. Jadi ada mixed marriage ini, religiously mixed marriage. Tetapi mamanya punya mama itu kuat sekali Kristen. Jadi jadi omanya Timotius mengajarkan kepada mama iman Kristen yang kuat, mamanya plus omanya mengajarkan pada Timotius iman yang kuat. Ya. Lois dan Heineke, itu nama oma sama mamanya. Dari kecil itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang, bahwa dia sudah mengenal kitab suci, yang memberi hikmat kepadanya, menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Maksudnya apa ini? Menuntun pada keselamatan. Jadi kalau kita ingat, manusia ini kan diciptakan Allah, baik semuanya. Tapi kemudian mereka jatuh dalam dosa. Mereka gagal. Nah, hukuman Allah harus dijalankan, dia adil terhadap dosa. Adalah kematian. Dan hukuman itu abadi. Tetapi Allah di dalam Yesus datang menyelamatkan kita dan memberi kita hidup yang baru lagi. Hidup yang kekal. Hal ini direncanakan Allah sebelum dunia itu diciptakan, bahwa dia akan menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dalam ibadah orang Israel selalu dinampakkan. Sekali setahun mereka ada upacara penebusan. Jadi anak domba yang tidak bercacat itu dipotong, dibakar itu. Jadi dia itu, dosa-dosa kita ditransfer ke dia. Lalu dengan dia dipotong, dia dibakar itu, Allah mengampuni. Tapi ini menunjukkan kepada yang akan datang. Siapakah anak domba Allah itu yang sebenarnya? Yesus. Waktu Yesus muncul di Sungai Yordan untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ini, syarat dibenarkan Allah adalah percaya kepada Yesus. Yohanes 3:16. Kita jadi orang yang benar di hadapan Allah. Alkitab katakan bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia dan dia akan membangkitkan lagi orang-orang yang sudah mati dalam dia dan bersama-sama memerintah dengan dia. Siapa yang bilang itu? Alkitab. Mengapa kita harus tetap tinggal kepada kebenaran Alkitab? Kalau enggak, kita enggak ada harapan sama sekali. Karena Alkitab ini mengajarkan jalan keselamatan. Tidak ada kitab yang seperti itu, mengajarkan jalan keselamatan. Oke. Pegang kebenaran Alkitab. Nah, ayat 16 ini. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi segala kitab suci ini maksudnya apa itu? Ya, tadi itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu yang dimaksudkan sebagai seluruh kitab suci. Diilhamkan ya oleh Roh Kudus. Jadi si penulisnya itu kan kitab suci PL dan PB ini ditulis oleh manusia, tapi mereka dapat ilham oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan seluruh kitab diilhamkan itu dalam bahasa aslinya disebut nafas Allah. Kenapa disebut nafas Allah? Karena ketika misalnya saya berbicara itu nafas keluar. Jadi ketika Allah berbicara itu keluar nafas dari mulut Allah. Jadi kata diilhamkan Allah itu sebetulnya nafas Allah. Jadi
yang Bapak Ibu baca dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu nafas Allah. Karena dia keluar dari mulut Allah, tidak akan gagal mencapai kehendak Allah. Seperti begini misalnya ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Itu nafas Allah. Itu tidak akan gagal kalau kita mempraktekkan, kita percaya pada ayat itu, kita akan lihat ternyata dia benar. Ketika kita mementingkan pemerintahan oleh Allah dalam diri kita, dia yang kita kita relakan, dia memerintah kita, dan kita melakukan apa yang dia katakan, dan kebenarannya itu maksudnya, dan kebenarannya itu. Jadi apa yang dia katakan itu kita lakukan, maka kita lihat firman-Nya itu nggak bohong, benar itu. Allah sanggup memenuhi seluruh kehendak-Nya. Itu kalau kita lihat ya, Ayub pasal 42 ayat 1, kita boleh lihat lagi slide-nya ya, 41 ya. Nah itu ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak berarti Allah mendikte si penulis. Jadi word by word didikte itu. Bukan begitu. Mereka dapat ilham lalu mereka tulis. Mereka itu punya kepribadian masing-masing. Jadi seperti Lukas seorang dokter dia punya kepribadian sebagai dokter. Matius menulis sebagai seorang bekas pemungut cukai. Nah, jadi latar belakang seseorang itu turut juga mempengaruhi dia menulis, tapi dia digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, ketika Paulus mengatakan kitab suci, dia maksudkan itu semuanya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, bagaimanakah caranya penulis menulisi kitab-kitab Allah itu? Allah yang menggerakkan. Coba kita lihat slide-nya 2 Petrus 1, 20-21. Ini dia, 2 Petrus 1 ya, 20 ya. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, apa ini maksudnya ini ya, saudara-saudara sekalian? Jadi kalau kita lihat ini, digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, kata dorongan itu artinya dibiarkan gitu. Coba kita lihat dulu Kisah Rasul 27 ayat 15 sampai 17. 15 dan 17. Kisah 27 ayat 15 dan 17. Ya. Kapal itu, saya bacanya, ada slide-nya mungkin ini. Ya, 15, 17. Kapal itu, saya baca ini, dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ini waktu mereka mau ke Roma kan terombang-ambing, kena badai, terombang-ambing. Ketika terombang-ambing itu, mereka membiarkan aja kapal itu disetir oleh ombak, oleh gelombang. 17. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ya. Jadi itu maksudnya katanya sama, kata yang dipakai para penulis itu didorong oleh Roh Kudus dengan membiarkan itu yang dalam konteks Kisah 27, 15 katanya sama. Jadi apa maksudnya? Dengan kata lain, ya, kapal ini tidak lagi di bawah kendali ABK, tetapi oleh dorongan angin. Jadi angin yang menyetir itu. Tetapi ABK aktif, tetapi tidak mengendalikan. Jadi Roh Kudus adalah penggerak itu, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran.
Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan dia nulis itu. Nah, Yohanes 16 ayat 13 bilang gini, tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, dia tidak membimbing kita kepada kebohongan, tapi benar-benar pada kebenaran. Jadi, roh kebenaran yang menggerakkan, mengilhami itu, maka apa yang Alkitab katakan itu betul-betul benar. Tidak memiliki kesalahan dan dapat diandalkan. Alkitab dalam bentuk naskah asli tidak punya kesalahan. Jadi, roh kebenaran ini menggerakkan semua penulis. Roh Kudus adalah pengarang kitab suci. Kitab suci adalah instrumen dalam hidup pengudusan kita. Dan doa Yesus untuk para muridnya dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Ya. Coba kita lihat berikutnya slide-nya. Firman Allah itu bermanfaat. Mengapa? Kenapa bermanfaat? Ya, coba terus lagi untuk mengajar. Nah, untuk mengajar. Kita lihat yang pertama untuk mengajar ini ya. Misalnya khotbah di bukit. Matius 6 ayat 33 yang tadi saya katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Itu bagian dari khotbah di bukit. Kalau kita percaya apa yang dikatakan Alkitab itu, maka dampaknya adalah bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Itu kita ingin taat kepada Allah. Karena kerajaan Allah itu artinya diperintah oleh Allah. Allah jadi raja dalam hidup kita. Jadi kita mau taat sama dia. Kita lakukan kebenarannya. Nah, Allah bilang, yang lain-lain, bagaimana kamu harus makan tiap hari, bagaimana dengan anakmu punya uang sekolah, kamu harus membayar kontrak, bagaimana pergumulanmu, itu urusan saya. Wah, jadi dia ngajar kita untuk taat kepada Allah lebih dulu. Ya, jadi firman Allah ini berdampak dalam hidup perkawinan kita, pada relasi kita dengan sesama, berdampak pada cara kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita, berdampak pada motivasi kita melayani Tuhan. Apa motivasi kita? Rutinkah atau karena mengasihi Yesus? Jadi Timotius harus tetap berpegang terus pada kebenaran firman yang sudah dia pelajari dari Lois dan Eunike. Lois omanya, Eunike mamanya, serta dari Paulus. Dan waspada terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Oke, yang berikutnya, untuk menyatakan kesalahan. Oke, untuk menyatakan kesalahan. Jadi, kita ini sedang dirubah Allah dengan membarui cara kita berpikir melalui ajaran Alkitab. Ini salah. Kalau kamu misalnya, ini contoh, mau melayani Tuhan itu motivasinya uang, salah. Harusnya motivasinya mengasihi Yesus. Kalau kamu mau melayani Yesus, motivasinya menunjukkan siapa saya juga bisa gitu. Salah. Jadi dia nyatakan itu salah. Harusnya motivasi yang benar itu mengasihi Yesus. Jadi pertobatan itu memperbaiki perilaku. Ini siklusnya. Ketika kita lihat kesalahan kita menyadari kesalahan kita mengaku dosa kita, lalu kita butuh Yesus supaya memperoleh anugerah pengampunan Allah untuk berbalik dari dosa. Lalu kita bangkit kembali dan bertumbuh mentaati firman Allah. Itu sebabnya ketika membaca firman Allah, lihatlah apakah dia menunjuk kepada kesalahan kita. Kalau iya, dia menunjuk pada kesalahan kita berkata, Tuhan, saya merasa hancur.
ketika melihat betapa banyaknya kegagalan saya, tolonglah saya berbalik kepadamu untuk memohon pengampunanmu dan berbalik dari dosa. Jadi kalau kita lihat Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi kata berduka cita di sini ini lebih pada duka cita terhadap dosa-dosa kita. Nah, ayat ini sering dipakai dalam upacara kedukaan, kebaktian penghiburan. Padahal yang titik berat ayat itu sebenarnya adalah orang yang berduka cita karena dia gagal terus dalam menyenangkan hati Allah. Gagal lagi, kira-kira begitu. Ambil contoh misalnya Agustinus. Agustinus itu dia seorang yang cerdas sekali, tapi dia hidup dalam kedagingan. Sampai pada suatu kali dia merasa dirinya kosong. Hampa dirinya. Dia nggak tahu dia mau hidup untuk apa. Dalam keadaan putus asa itu, ada seorang anak mengatakan, buka, baca. Itu rupanya satu nyanyian. Tapi bukan ditujukan ke Agustinus. Dia lagi nyanyi-nyanyi saja anak itu. Tapi Agustinus itu menangkap, ini adalah kata-kata Tuhan kepada dia. Lalu dia ambil Alkitab, dia buka, sekali buka gitu aja. Ternyata yang dia buka itu adalah Roma 13 ayat 12 sampai 14. Kalau pada saat ini Bapak Ibu ada Alkitab di depan, Bapak Ibu, coba kita lihat dulu Roma 13 ayat 12 sampai 14. Saya bacanya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Waktu dia selesai baca ini, rasanya timbul kesegaran dalam dirinya. Dia mulai bangkit dalam hidup yang baru. Karena apa yang dikatakan oleh ayat 13 itu, mabuk, pesta pola, percabulan, itu dia lakukan dalam hidupnya. Kok firman ini tahu ya? Kok persis sekali kena dengan Agustinus? Nah, jadi Alkitab itu untuk menyatakan kesalahan. Tapi kan kita dalam hidup baru itu jatuh bangun. Ini satu siklus ini. Ketika kita sadari lagi, kita jatuh lagi dalam dosa, kita datang lagi penyesalan pada Tuhan. Kita sadari kesalahan kita. Kita minta pada Tuhan Yesus untuk ampuni kita lagi. Karena kita rasa hancur ketika melihat betapa banyaknya kegagalan saya. Tolong saya berbalik kepadamu untuk memohon pengampunanmu dan berbalik dari dosa saya. Jadi seperti siklus itu, Bapak Ibu sekalian. Itu jatuh bangun dalam hidup baru ini. Sampai kita ada rasa lebih kuat lagi untuk menghadapi pencobaan. Misalnya kalau kita lihat di Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapatkannya kembali. Ingat Nabi Nathan? Dia datang kepada Raja Daud. Dia kasih tahu 4 mata kepada Daud. Dosa Daud. Dan karena dia sudah rebut istri orang, Batseba. Dan Daud itu, ketika Nathan bilang, Allah akan membunuh engkau sekarang. Dia nyesal, dia berdosa. Allah ampuni. Tetapi dalam kerajaan Daud tidak akan pernah tenang lagi. Anak-anaknya itu akan saling berebutan untuk menggantikan dia. Oke. Jadi Alkitab ini dia di samping untuk mengajar manfaatnya, dia juga untuk menyatakan kesalahan. Saya pernah baca tentang seorang yang ditangkap oleh teroris di Lebanon itu puluhan tahun yang lalu. Lalu semua milik dia itu dirampas, kecuali orang terorisnya
cuma kasih Alkitab bahasa Inggris kepada dia. Jadi dia itu masuk dalam satu sel yang tertutup, nggak tahu ini malam atau pagi, yang nggak tahu itu. Dan dia jarang mandi, ya. Dan 1 tahun kemudian setelah dia dibebaskan, dia udah jadi Kristen dia. Siapa yang menginjili dia? Nggak ada. Dia cuma baca Alkitab ini. Bahkan Mazmur itu katanya sampai dia hafal itu. Karena satu-satunya yang diberikan kepada dia Alkitab. Dan dia bersaksi, kalau saya nggak dikasih ini, saya sudah lama jadi gila. Dan kalau saya jadi Kristen itu, tidak ada orang yang mengajar. Tapi Yesus sendiri. Nah, berarti dalam tiap kata-kata ini, firman ini, ada Roh Kudus yang berbicara. Jadi saya ingat juga kesaksiannya Yusuf Roni. Ketika dia masih agama yang dulu, sangat fanatik. Satu kali dia merencanakan untuk membakar gereja GKI di Kebon Jati kalau tidak salah ya. Tapi karena di depannya banyak warung nggak jadi. Nah, akhirnya dia mau bakar gedung itu, tapi susah untuk banyak kursi besar di situ, kursi yang berat-berat. Akhirnya dia kumpulkan aja Alkitab semua buku nyanyian yang ada di gereja, lalu dia bakar. Cuma ada satu Alkitab dia tidak bakar, karena sebagai kenang-kenangan bahwa dia pernah membakar Alkitab dan buku nyanyian di GKI Kebon Jati itu. Ternyata Alkitab yang dia tidak bakar itu, dia baca kemudian di rumah. Itu yang menyebabkan dia masuk Kristen. Jadi berarti di dalam tulisan Alkitab itu, dia menyatakan kesalahan. Ada power di balik itu. Power dari Roh Kudus. Sehingga terjadi pertobatan pada orang Lebanon tadi itu, yang contoh pertama, maupun Yusuf Roni. Oke, yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Jadi firman menyatakan kepada kita, ini jalan Allah yang benar ini. Kata memperbaiki itu diterjemahkan dari kata Yunani yang berarti ditaruh berdiri kembali untuk benda yang jatuh. Jadi ada benda yang jatuh, kalau ditegakkan kembali, itu bahasa Yunaninya sama dengan diperbaiki. Nah, jadi dia menolong kita, ayo bangkit kembali dari kejatuhanmu. Ayo, sekarang lakukan lagi firman Tuhan itu. Misalnya Efesus 4 ayat 28 bilang begini, orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi, dia bilang stop mencuri, nah dia perbaiki kelakuan. Ayo sekarang kerja keras, supaya kamu juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Atau kita lihat Filipi 2 ayat 1-11. Filipi 2 ayat 1-11 itu berbicara tentang kesatuan dan kerendahan hati. Oh, jadi ada kaitan erat sekali antara kesatuan dan perilaku kelakuan rendah hati. Apa yang dimaksudkan rendah hati di sini? Yaitu mementingkan orang lain. Bukan titik berat hidup kepentingan diri sendiri. Ketika kita memikirkan, peduli juga kepada orang lain, nah berarti kelakuan berubah. Itu menolong memelihara persatuan. Persatuan di mana? Di keluarga, di jemaat, di kantor kita, di republik kita. Okay. Misalnya juga, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang baik, ya, berniat baik, tapi tabiat manusia lemah. Jadi dia perbaiki kelakuan kita supaya jangan jatuh, jaga-jaga, dan berdoa. Berjaga-jaga ini artinya jaga jarak dengan hal yang bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan. Kemudian yang berikutnya keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kebenaran di sini maksudnya kondisi yang berkenan kepada Allah. Jadi kitab suci mengajarkan kita bagaimana hidup dalam
kekudusan, hidup yang menyenangkan Allah. Dalam hal apa? Hidup sehari-hari, meliputi perkawinan, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana melakukan pekerjaan kita, bagaimana mengambil keputusan. Itu Alkitab mendidik kita dalam kebenaran. Kita terus lagi lihat. Nah, gimana dengan kita? Nah, teman-teman sekalian, saya mau ambil satu ilustrasi dari yang saya baca. Seorang pendeta Irlandia, Thomas Hammond, datang ke Australia dan menjadi rektor di sebuah sekolah teologi di Sydney. Di sebuah kota Dublin, Australia Selatan, dia mendirikan sebuah klub Alkitab untuk anak laki-laki. Tetapi bukan anak dari bagian kota yang terbaik, tapi diambil dari anak-anak jalanan, dari daerah kumuh. Jadi dia latih mereka itu untuk menghafal 100 ayat. Itu, ya, 100 ayat. Ia mengajarkan mereka apa yang dikenal dengan The 100 Text. Jadi buku katekisasi, sebetulnya itu buku katekisasi yang isinya tanya-jawab itu. Pertanyaan begini, jawabnya begini. Jadi mereka belajar 100 ayat Alkitab. Pada suatu hari, Bapak Uskup datang. Bapak Uskup ini berkunjung ke tempat klubnya Pendeta Hammond, tapi dia sudah pernah dengar tentang Pendeta Hammond ini. Ya, dia nggak begitu senang sama Pendeta Hammond ini. Dan dia sinis. Ketika pendeta itu mengatakan anak-anak di klub ini belajar 100 ayat Alkitab, dia tidak percaya. Dan dia mau ngetes. Setelah dikumpulkan, dia berkata begini pada anak-anak itu. Anak-anak, adakah yang tahu apa yang dikatakan Timotius tentang Alkitab? Semuanya diam. Dia ulangi lagi. Anak-anak, adakah yang tahu apa yang dikatakan Timotius tentang Alkitab? Tambah kening lagi. Lalu dia memandang dengan merendahkan pendeta Irlandia itu, Thomas Hammond. Seakan-akan mengatakan, lihat, apa yang kamu katakan itu bohong semua. Tapi, ada seorang anak kecil, anak jalanan ini, berdiri dan berkata kepada uskup, Bapak, Timotius tidak pernah mengajarkan Alkitab. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang Alkitab, tentang kitab suci. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang kitab suci. Tapi dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, Rasul Paulus mengatakan, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Uskup terpelajar itu kaget. Apa yang dikatakan anak kecil itu benar. Tadi yang Bapak Ibu dengar 2 Timotius 3, 16-17, bukan kata-kata Timotius. Jadi kata Timotius tidak pernah mengatakan kata-kata tentang Alkitab. Yang mengatakan itu Rasul Paulus. Jadi pertanyaan uskup salah. Jadi kita lihat di sini, saudara-saudara, firman Allah itu telah membuat ia lebih bijak, anak itu lebih bijak daripada guru-gurunya. Itu Mazmur 119 ayat 99. Ya. Coba kita lihat sebentar. Mazmur 119 ayat 59. Ada? Ketemu? Mazmur 119 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu yang kurenungkan. Ini Alkitab membuat kita jadi berhikmat melebihi guru-guru kita. Jadi dengan mempelajari dan merenungkan firman itu, memberi kita berhikmat
sanggup untuk menjalani dunia di mana kita hidup, untuk bisa melihat kepalsuan dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat teks berikutnya lagi, slide berikutnya lagi. Nah ini. Nah, kalau lihat gambar ini, kalau kita lihat gambar sebelah kirinya ini, kita sudah diselamatkan. Kalau kita percaya Yesus, jadi milik Yesus, kita sudah diselamatkan. Nah, sekarang yang posisi kita hari ini adalah pengudusan hidup. Apa itu pengudusan hidup? Ya, hidup kita yang selfishness itu melawan dengan unselfishness. Itu berkelahi dalam diri kita. Hidup yang mengutamakan hanya diri sendiri, berkelahi dengan hidup yang enggak, aku mau mempedulikan orang lain, memikirkan orang lain juga. Bertengkar dalam hidup kita itu. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus menolong kita untuk menguatkan kita pada hidup pengudusan ini dengan memakai instrumen kitab suci. Nah, jadi kita ingat lagi itu, kitab suci, tadi itu kita dengarkan, mengajar, lagi itu ya, memperbaiki, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah itu fungsi kitab suci. Jadi kalau kita nggak pegang itu, nggak bisa kita bertahan dalam pengudusan hidup. Kan kita lagi berjalan menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kalau kita masih hidup ya, mungkin kita sudah meninggal dunia. Nah, berarti ketika Yesus datang nanti, dia bangkitkan kita semua. Jadi posisi kita ini pada pengudusan hidup. Nah, dalam pengudusan hidup ini, kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat slide berikutnya lagi. Marilah kita tetap berpegang pada kebenaran firman Allah. Firman Allah itu benar dia. Berikutnya lagi, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagaimana Allah memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik? Dia berikan kita Roh Kudus. Roh Kudus memakai instrumen Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Jadi kalau kita mau melakukan yang baik, pegang tetap pada kebenaran firman Allah. Artinya firman Allah itu benar. Kita hidup dalam pengudusan sekarang ini. Dan tidak Tuhan biarkan kita sendiri. Dia bantu kita dengan Roh Kudus. Berikutnya lagi, amin. Benarlah demikian. Nah, demikian renungan kita, saudara-saudara, tentang berpeganglah tetap pada kebenaran firman Allah. Pak Pendeta Paul, Wane, terima kasih atas firman Tuhan dan renungannya untuk sektor pelayanan 5 pada malam hari ini. Dan sebelum kita ke acara berikutnya, doa syafaat berantai, kita akan menyanyi lagu